bersatu dalam Kristus, bertumbuh sebagai keluarga. Setiap keluarga pasti merindukan kebersamaan yang hangat, hubungan yang kuat, dan pertumbuhan yang nyata, bukan hanya secara ekonomi atau usia, tetapi secara rohani dan karakter. Namun pertumbuhan sejati dalam keluarga tidak terjadi secara otomatis. Ia membutuhkan dasar yang benar. Dan dasar itu adalah Kristus. Keluarga bisa tinggal satu rumah, tetapi belum tentu benar-benar bersatu. Bisa makan bersama, tetapi hati berjauhan. Bisa berbicara setiap hari, tetapi tidak saling memahami. Persatuan sejati bukan sekadar kebersamaan fisik, melainkan kesatuan hati yang berakar di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 3 berkata, "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Kesatuan adalah sesuatu yang harus diusahakan. Ia tidak datang dengan sendirinya. Dalam keluarga, perbedaan karakter, cara berpikir, kebiasaan, bahkan latar belakang bisa menjadi sumber konflik. Namun ketika Kristus menjadi pusat, perbedaan bukan lagi alasan perpecahan, melainkan kesempatan untuk saling melengkapi. Bersatu dalam Kristus berarti menempatkan Yesus sebagai kepala keluarga. Bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pusat keputusan, nilai, dan arah hidup. Ketika suami dan istri sama-sama tunduk kepada Kristus, mereka akan lebih mudah saling tunduk dalam kasih. Ketika anak-anak diajar untuk mengenal Kristus, mereka belajar menghormati dan menaati orang tua dengan hati yang benar. Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus." Ayat ini berlaku juga dalam kehidupan keluarga. Cara berbicara, cara menyelesaikan masalah, cara mendidik anak, bahkan cara menegur, semuanya dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, dilakukan dengan kasih, kesabaran, dan kebenaran. Persatuan dalam Kristus akan menghasilkan pertumbuhan. Keluarga yang rohani bukan keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang terus bertumbuh. Bertumbuh dalam pengertian, dalam kesabaran, dalam pengampunan, dan dalam iman. Pertumbuhan membutuhkan proses. Tidak ada anak yang langsung dewasa. Tidak ada pernikahan yang langsung matang tanpa ujian. Justru melalui tantangan, Tuhan membentuk keluarga menjadi lebih kuat. Yakobus 1 ayat 3-4 berkata, "Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang." Ujian dalam keluarga bisa berupa masalah ekonomi, sakit penyakit, kesalahpahaman, atau tekanan dari luar. Namun jika keluarga tetap bersatu dalam Kristus, ujian tidak menghancurkan, justru memperdalam akar iman. Salah satu cara praktis untuk bersatu dan bertumbuh adalah membangun mezbah keluarga. Doa bersama, membaca firman bersama, dan saling mendoakan memiliki dampak besar. Ketika ayah memimpin doa, ibu mendukung dalam kasih, dan anak-anak belajar mendengar firman, rumah itu sedang dibangun secara rohani. Mazmur 127 ayat 1 mengingatkan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Banyak keluarga sibuk membangun kenyamanan, tetapi lupa membangun kehidupan rohani. Padahal tanpa Tuhan, semua usaha akan rapuh. Tetapi ketika Tuhan menjadi arsitek keluarga, fondasi menjadi kuat. Bersatu dalam Kristus juga berarti belajar mengampuni. Tidak ada keluarga tanpa kesalahan. Suami bisa salah, istri bisa keliru, anak-anak bisa mengecewakan. Namun kasih Kristus mengajarkan pengampunan. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain." Pengampunan menjaga persatuan. Tanpa pengampunan, luka akan menumpuk dan jarak semakin lebar. Tetapi ketika keluarga belajar berkata, "Maafkan aku," dan "Aku mengampunimu," Roh Kudus bekerja memulihkan hubungan. Selain itu, keluarga yang bersatu dalam Kristus akan memiliki tujuan yang sama. Mereka tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak melihat teladan iman dari orang tua. Orang tua melihat pertumbuhan karakter dalam diri anak. Setiap anggota saling mendukung untuk semakin dekat kepada Tuhan.
Pertumbuhan rohani keluarga terlihat dari buah roh yang nyata: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika buah ini semakin nyata dalam rumah, itu tanda keluarga sedang bertumbuh. Mungkin hari ini ada keluarga yang merasa sedang renggang. Ada komunikasi yang tidak lancar. Ada luka yang belum diselesaikan. Jangan menyerah. Tuhan sanggup memulihkan dan menyatukan kembali. Mulailah dengan kembali kepada Kristus. Ajak keluarga berdoa. Rendahkan hati untuk meminta maaf. Ambil langkah kecil menuju rekonsiliasi. Persatuan dalam Kristus bukan berarti tidak ada perbedaan, tetapi berarti ada kasih yang lebih besar daripada perbedaan itu. Dan ketika keluarga bersatu dalam kasih Kristus, mereka akan terus bertumbuh, bukan hanya kuat menghadapi dunia, tetapi juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari berdoa. Tuhan Yesus, jadilah pusat dalam keluarga kami. Satukan hati kami di dalam kasih-Mu. Ajari kami untuk saling mengampuni, saling mendukung, dan bertumbuh bersama dalam iman. Ketika ada perbedaan, tolong kami tetap bersatu. Ketika ada ujian, kuatkan kami agar tidak terpecah. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang bersatu dalam Kristus dan bertumbuh untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Anda dan menjadikannya kuat, bersatu, dan terus bertumbuh di dalam Kristus.